Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilzam Muhammad Nur Hidayat dari kelas PGMIC dengan NIM 203220 dan 112 akan menjawab soal ujian dari Pak Mukhlison, yaitu mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Yaitu yang pertama, soal dari Pak Mukhlison. Seorang siswa di kelas Anda menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran yang diberikan dengan cara konvensional, dengan cara tradisional ya ini, dengan cara terpusat pada guru. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa tersebut? Jelaskan metode atau pendekatan yang Anda pilih dan alasan dibalik pilihan tersebut. Yang saya izin menjawab ya. Yang saya lakukan untuk membantu siswa tersebut, saya mengidentifikasi dulu dengan yang pertama, kebutuhan siswa. Identifikasi kebutuhan siswa ini dilakukan terhadap kemampuan siswa, baik itu kemampuannya dalam pembelajaran, minat, dan gaya belajar siswa untuk memahami hambatan siswa tersebut. Jadi identifikasi ini berfungsi sebagai untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan siswa tersebut ketika mengalami hambatan dalam pembelajarannya di kelas dengan metode konvensional tadi. Yang kedua yaitu penyesuaian materi. Nah, hal ini tidak saya lakukan untuk menyesuaikan materi apa yang dapat saya ajarkan kepada anak tersebut, karena anak tersebut tadi juga merasa materinya kurang dapat dipahami. Jadi saya akan menyesuaikannya tersebut. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan dukungan. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah expert dan sudah pernah mengalami hal ini kepada anak muridnya. Saya juga akan melakukan tanya apakah seperti apa yang harus saya lakukan untuk menangani anak tersebut dalam kesulitan belajar dengan metode konvensional tadi. Nah, lanjutnya dukungan. Saya juga akan mengontak orang tua murid tersebut untuk melakukan dukungan atau dorongan terhadap anak tersebut, baik di rumah nanti ya. Karena kenapa? Dukungan dari orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak. Contohnya, ketika anak tersebut di sekolah juga tidak dapat memahami materi, maka ketika pulang pun saat orang tua kita juga mendapatkan hasil yang kita dapat di sekolah ya, kita memberikan hasilnya, lah orang tua itu dapat mampu untuk mengevaluasi di rumah apa sih yang menyebabkan dia kesulitan belajar. Contohnya ketika dia di rumah dia sering bermain game, bermain HP terus, maka di sekolah dia tidak menghentikan dan kurang untuk memahami materi. Lah itu juga bisa. Makanya dukungan dari orang tua sangat perlu. Yang keempat adalah evaluasi. Nah ini ketika ketiga hal tadi sudah dilakukan, yang terakhir kali ketika sudah berjalan yaitu evaluasi ke depannya. Evaluasi apa sih yang membuat selama saya melakukan hal ini, ketiga tahapan tadi yaitu identifikasi, penyesuaian materi, dan juga kolaborasi dan dukungan. Ketika saya melakukan itu, apakah yang dilakukan? Apakah anak tersebut bisa memahami materi? Dan saya akan coba merubah untuk metode dan strategi belajar, karena itu juga salah satu komponen utama dalam pembelajaran. Nah, untuk pendekatan yang saya lakukan atau metode, saya akan mengganti metode yang dilakukan oleh guru saya yang ada seperti konvensional dia. Saya akan menggantinya dengan apa? Dengan menggunakan pembelajaran berbasis permainan. Kenapa sih? Kita tahu ya di zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang suka bermain game. Walaupun itu bukan game yang digital ya, di game biasa itu banyak anak sangat suka sekali. Makanya saya juga ingin melakukan pendekatan ini, karena pendekatan ini sangat relevan dengan zaman sekarang. Karena itulah pendekatan ini sangat-sangat baik sekali. Pendekatan dengan bermain game itu adalah pendekatan yang paling baik. Contohnya, bermain lempar bola. Lah, kita bermain lempar bola sambil bermain, kita juga belajar. Kita
ketika bola itu diputar dengan nyanyian, setelah itu berhenti salah satu anak, kita juga langsung tanyakan. Contohnya pertanyaan yang sederhana saja. Berapakah sila dalam Pancasila? Nah, itu sederhana, tapi itu sangat membantu sekali dan mudah dihafal oleh anak. Karena apa? Ketika bermain itu anak-anak senang. Dan ketika anak-anak senang, itu sensor pada otaknya itu merespon dengan cepat dan langsung menyimpan. Sila ada berapa sila dalam Pancasila? Jadi tidak tahu. Lalu kita jawab, sila dalam Pancasila itu ada 5. Lah, itu besoknya ketika kita masuk kelas dan kita tanyakan lagi, sila ada berapa dalam Pancasila? Itu mereka langsung jawab 5. Karena apa? Di dalam otak mereka itu sudah tertanam memori ketika permainan kemarin. Oh, sila dalam Pancasila itu ada 5. Lalu tanyakan seperti itu. Karena pembelajarannya sangat-sangat baik sekali untuk anak-anak zaman sekarang. Yang lanjut, pertanyaan yang kedua. Seorang kepala sekolah meminta Anda untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas yang Anda ajar. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengolah data dan menyusun laporan tersebut. Apa saja informasi pentingnya harus disertakan dalam laporan. Nah, ini pertanyaannya adalah kepala sekolah kita menyuruh kita untuk menyusun asesmen akhir ya. Yang saya lakukan untuk menyusun laporan akhir ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah pengumpulan hasil asesmen ya. Yang pertama adalah pengumpulan hasil asesmen. Pengumpulan hasil asesmen ini baik berupa ujian tulis, ujian lisan, proyek dan lain-lain atau ujian-ujian lain. Nah, pengumpulan data ini diletakkan dalam satu file ya, maksudnya dalam satu anak itu satu. Jadi contohnya ketika saya punya satu murid, nah, satu murid tersebut maka hasil ujian tulisnya dimasukkan, hasil ujian lisannya dimasukkan, hasil proyek dimasukkan. Nah, itu dalam satu anak seperti nilai. Nah, yang kedua adalah analisis data. Analisis data ini ya, ketika tadi sudah dikumpulkan semua, kita menganalisis datanya. Contohnya menghitung rata-rata nilai yang sudah didapatkan oleh siswa tersebut. Nilai baik nilai ujian tulis atau ujian-ujian lainnya ya. Yang ketiga adalah evaluasi kemajuan individu seorang siswa. Nah, evaluasi kemajuan ini contohnya adalah apakah dari semester 1, contohnya ini semester 2 ya. Semester 2 apakah ada peningkatan dalam penilaian tersebut. Contohnya di semester 1 nilai rata-rata dari bahasa Indonesia itu rata-rata dia itu sekitar 80. Nah, di semester 2 ya, itu rata-rata 95 dan lain-lain. Nah, itu ada peningkatan ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini baik sekali bagi individu ya. Karena penilaian individu sangat penting sekali karena kita nanti juga akan laporan kepada orang tua siswa tersebut. Nah, yang keempat adalah penyusunan laporan. Nah, setelah semua dikumpulkan, laporannya akan kita susun. Nah, dari yang pertama adalah hal pertama itu profil siswa, terus yang kedua ada profil lagi sebagai pembedahan seluruh itu ya. Terus yang ketiga ada penilaian yang pertama, terus penilaian semester 1, terus penilaian tengah semester 2, penilaian semester 3 lah. Seperti itu penyusunannya. Terus yang ketiga adalah penyampaian kepada kepala sekolah lah. Setelah kita kumpulkan, kita susun, kita satu-satu persatu susun. Baik, nanti kita serahkan kepada kepala sekolah lah. Tergantung kepala sekolah kita ingin menggunakan apa. Ada beberapa ya. Yang pertama itu ada penyusunan ya. Ketika susun kita diminta untuk soft file atau dalam bentuk file saja, tidak berupa bentuk fisik. Nah, ini banyak juga karena sekarang juga banyak sekali ya, email dan lain-lain sudah banyak. Yang kedua dalam bentuk fisik. Nah, ini rata-rata masih ada banyak sekolah yang menggunakan metode fisik ini. Jadi kita kumpulkan, dilaporkan kepada sekolah itu dalam bentuk fisik satu persatu dalam siswa, laporan hasil siswa seperti itu. Nah, dua ini mana yang paling bagus? Ya enggak, yang mau bagus ya dua-duanya bagus. Karena kenapa? Yang satu sudah menggunakan teknologi, yang satu metode lama. Apakah yang metode lama ini kurang efektif? Ya masih efektif juga. Karena kenapa?
metode lama ini juga punya keunggulan dan kekurangannya, dan yang online file juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, informasi yang penting tercantum dalam laporan ini, yang pertama adalah ringkasan pencapaian. Jadi kan sudah dikumpulkan, sudah itu kita ringkas seringkas-ringkasnya dari pencapaian dari semester 1, tengah semester 1, semester 1, tengah semester 2, dan semester 2 itu kita ringkas agar kenapa? Agar kepala sekolah lebih mudah membaca dan orang tua juga lebih mudah memahaminya. Terus yang kedua, analisis siswa. Itu analisis siswa ini dimaksudkan agar siswa tersebut bisa mengevaluasi apa yang ia lakukan selama satu semester itu. Yang ketiga adalah perbandingan target pembelajaran. Nah, perbandingan target pembelajaran ini adalah contohnya itu KKM lah, istilahnya KKM. Nah, contohnya ketika ada siswa nilainya 75, KKM-nya sudah 75, jadi itu sudah standar KKM. Kalau di atas itu baik, di bawah itu kurang, seperti itu. Terus yang D, tentang kesimpulan. Jadi ketika semua sudah diringkas, itu ada kesimpulan. Jadi kita simpulkan apakah anak ini mengalami kemajuan atau kemunduran dalam proses pembelajaran yang ia lakukan di satu semester tersebut. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kesimpulan ini menentukan rata-rata kan yang dibaca tuh sekelas-sekelas yang dibaca kesimpulan oleh para kepala sekolah ya, karena kemudian banyak. Nah, ketika kesimpulan tersebut didapati siswa tersebut mengalami kemunduran, maka kita sebagai pengajar itu sedikit mengalami yang namanya pressure lah, karena kita tidak menyampaikan materi yang sesuai dengan yang anak itu inginkan gitu loh. Jadi nilainya itu agak turun seperti itu. Jadi ya agak bagaimana ya, sebagai pengajar itu memang sulit sekali karena menyesuaikan murid-murid yang banyak. Terus yang terakhir adalah data pendukung lah. Data pendukung ini seperti data, contohnya itu data ketika satu semester siswa itu mendapat gelar atau mendapat penghargaan. Nah, itu bisa data pendukung ini dilakukan, bisa seperti itu. Terus data yang lain seperti data hasil dari pembelajaran dia dalam metode lain, contohnya ada proyek dan lain-lain, itu bisa dilakukan seperti itu. Terus kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan komponen utama antara RPP dan modul ajar. Nah, perbedaan RPP dan modul ajar, komponennya ya. Ada beberapa perbedaan komponen antara modul ajar dan RPP. Yang pertama yang saya ketahui yaitu RPP hanya memuat rencana pembelajaran atau rancangan pembelajaran saja. Ya. Jadi RPP itu tidak memuat materi, hanya memuat rancangannya saja, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu modul ajar dilengkapi dengan materi yang akan diajarkan seperti gambar, ilustrasi ataupun video atau foto. Nah, modul ajar itu dia lebih lengkap dari RPP. Karena kenapa? Dalam modul ajar tersebut kita dapat melihat gambar, terus materi. Itu rata-rata gambar dan materi itu sangat banyak sekali. Karena kenapa? Modul ajar itu sudah dilengkapi dengan pembelajarannya sekalian, enggak seperti RPP yang hanya rancangan saja. Jadi modul ajar sudah lengkap dengan materi, dengan ilustrasi, dengan gambar, dengan foto, seperti itu. Terus modul ajar yang ketiga ya, membaca yang ketiga, modul ajar memiliki komponen utama berupa tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran, detail aktivitas dan kegiatan media pembelajaran. Nah, ini yang enggak ada dalam RPP tadi, yaitu detail aktivitas dan media pembelajaran. Detail aktivitas ada di RPP tapi tidak lengkap. Lalu media pembelajaran dan juga materi. Nah, ini tidak ada dalam RPP ya, sekali lagi tidak ada dalam RPP. Modul ajar itu disertakan materi ya. Sekali lagi modul ajar disertakan materi.
RPP tidak menyediakan materi seperti itu. Nah, yang keempat, RPP memiliki komponen yang sama, ya hampir sama lah, berupa tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, ini komponen utama kan sudah jelas kan, tidak ada materi dalam RPP. Nah, itulah perbedaan komponen dalam RPP dan modul ajar, ya. Karena modul ajar itu memang dirancang sedemikian rupa bagaimana guru menyampaikan materi sekalian dengan langsung menggunakan apa yang dia catat dalam modul ajar seperti itu. Kalau RPP hanya rancangan saja, dan rancangannya itu di kelas bisa berubah. Kalau modul ajar bisa berubah, cuman materi yang diberikan itu sudah tercantum di dalamnya seperti itu. Terus lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya, yang nomor 4. Ini nomor 4. Yang nomor 4 yaitu Anda adalah kepala sekolah di sebuah madrasah atau sekolah yang ingin memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jelaskan program atau kegiatan apa saja yang akan dirancang untuk mencapai tujuan ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Pertanyaan ini saya jawab ya. Pertanyaan nomor 4. Nah, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya akan menerapkan profil pelajar Pancasila dengan cara lomba antar kelas. Nah, ini sudah banyak dilakukan ya, tapi ini kegiatan yang menurut saya bisa dibilang cukup populer dan sangat-sangat membantu untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila dan rahmatan alamin. Kenapa? Nah, lomba-lomba ini ya, seperti itu, lomba-lomba ini adalah lomba-lomba yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dan program rahmatan alamin. Ya, yang pertama lomba baca puisi tentang pahlawan. Nah, ini kita yang sangat-sangat orang-orang jarang sekali anak-anak lupakan. Para pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Banyak sekali anak-anak yang nggak tahu loh apa itu pahlawan, siapa itu pahlawan, siapa saja pahlawan itu banyak nggak tahu. Nah, dengan puisi ini diharapkan mereka tuh ingin mencari tahu gitu loh, siapa sih pahlawan, siapa sih nama-nama pahlawan, dan bagaimana anak tersebut mampu untuk mengubah kata-kata menjadi sebuah puisi yang indah. Nah, itu bagus sekali. Terus contoh yang kedua adalah lomba ceramah motivasi. Nah, ini sangat penting. Lomba ceramah motivasi ini dilakukan untuk kita anak-anak itu lebih berani lah istilahnya, berani menghadapi situasi gitu. Ketika kita ceramah kan kita di atas panggung gitu, kan kita grogi lah. Anak-anak tuh mencoba melawan itu. Nah, itu itu bagus sekali. Karena kenapa? Penguatan profil Pancasila ini adalah bagaimana kita tuh berani itu berbicara di depan. Terus program yang selanjutnya yang saya akan lakukan adalah program pembersihan sekolah atau program daur ulang sampah sekolah. Nah, program ini dilakukan untuk apa? Yang pertama, pasti sekolah bersih ya kan. Yang kedua, anak-anak itu mampu mengolah sampah yang ia dapatkan menjadi barang suatu kreasi. Nah, ini penting banget. Karena kenapa? Dalam sekarang kan banyak sekali sampah-sampah yang dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan gitu. Padahal ada sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang-barang yang bernilai seperti itu. Dan kita akan mencoba hal itu ya. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan siswa kepada NKRI dan juga kepada agama mereka. Karena kebersihan dan bagian dari iman ya. An-nadhafatu minal iman. Cukup itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Mulison. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata dalam satu semester ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian jawaban yang saya bisa kontak saya langsung. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.